billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Al-Fakir lanjutkan daripada tema kajian, sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah kembali dengan niat kita hadir di sini dan niat syifa, diberikan kesembuhan tadi yang tersebut, dan semua saudara-saudara kita, dan dengan barakahnya Al-Fatihah semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, Allah lindungi kita daripada musibah, dan Allah berikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala nabihi sadatuna wa aslafuna bisambal wa furaitu aqdar wa anna Allah yashfi umradana shifaan la yughadiru saqaman wala alaman, khususan Ibu Kamalia Yasmin binti Muhammad Ayub, khususan Ibu Ulia Yuniarti binti Tukuh Mayyana, wa jami'il amrad min qarabatina wa min dhurriyyatina wa min usulina wa furu'ina, wa anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana wa yashfir qulubana, wa anna Allah yufarrij qulubal islam wal muslimin wa yunawwir qulubana wa qalibana ma'a tuqa wal 'afaf wal ghina wa ridha yakin ala hadaniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ala man bihi sadatuna wa aslafuna bisambal wa faratu aqdar yakhniyatana fi niyyatihim wa 'amalana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa majalisana fi majalisihim wa niyyatana fi niyyatihim ala hadiniyah wa ala kulli niyyah as-salihah jami'ah syamilah khairid dunya wal akhirah ya libatan kulli khair fi ahli kulli syar wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bareng-bareng membaca Asmaul Husna ya. Insyaallah dengan wasilah Asmaul Husna, apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan dimudahkan dan disertai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ilaka matlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khabir ya Ghafiru ya Mu'izz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakur
musi ya mubdi ya mu'idu ya mu'i ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya hadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya walu ya akhir ya qahiru ya badir ya wali muta'ali ya baru ya tawwab ya muntaqimu ya afu ya raufu ya malik malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jamil ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashidu ya sabur azza jalla dzikru bi asma'ikal husna ikhlana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina an sayyatina wasturana uyubina wasturana nuqsanina warfa darajatina wasina ilmana fiha walisat wasi'a halalan tayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ila khairil qaribana ani syari ba'idana wal qurba rajauna akhiran dinal muna balik maqasidana waqtiha wa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha lil rahman alihi wa sahbihi ila akhir zaman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita dengan izinnya, dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya dalam perkumpulan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan demi kebaikan untuk kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sebagaimana kita ingin membahas tema tentang bulan-bulan mulia. Bulan-bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Rasul itu menjelaskan dari hadis ini bahwa di sebagian waktu kalian, waktu ini ya bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, atau saat-saat
ya kan, di dunia ini yang kita miliki. Rasulullah SAW menyebutkan di sebagian waktu kalian, saat kalian, hari kalian, bulan-bulan kalian, lanafahan, ada anugerah Allah, ada pemberian Allah, ada karunia Allah yang tidak ada di selainnya. Karunia khusus, anugerah khusus, pemberian khusus. Maka Rasul menjelaskan Allah itu bahasa Jawanya boyo, boyo, ya kan? Seharusnya, sebaiknya kata Nabi, fata'arradu laha, cari itu anugerah, cari itu karunia, ya kan? Demi kebaikan kita dunia dan akhirat. Dari hadis ini para ulama membahas bahwa kita memiliki bulan yang ada 12 bulan dalam satu tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan inna iddatas syuhuri 'indallah isna 'ashara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada, ya kan? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini isna 'ashara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah ciptakan bumi dan langit ini selama 12 bulan itu. Jadi para ulama bilang ya Allah menciptakan langit dan bumi ini, langit dan bumi, ya kan, seluruhnya ini itu Allah ciptakan selama 12 bulan. Kenapa? Apakah Allah nggak bisa menciptakannya dengan sehari, dengan sesaat saja? Bisa. Tapi Allah membuat langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi 12 bulan ini, ada hikmah yang lain di sana yang menunjukkan bahwa dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Terus Rasulullah menyatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 hurum yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yang diistimewakan. Dari 12 yang ada, 4-nya istimewa, 4-nya mulia, yang lebih daripada selainnya, bulan-bulan yang lainnya. Cuma di Al-Quran gak dijelasin 4 ini apa. Kalau kita mau bahasanya ubek, kita mau cari itu Al-Quran dari awal sampai akhir, daripada 4 bulan yang dijelaskan dalam ayat ini, 4 bulan hurum yang mulia, yang istimewa, yang luar biasa. Coba cari di ayat yang lain, gak ketemu, gak bakal kita ketemu. Itu menunjukkan bahwa kita ini diberikan syariat atau aturan, ya kan? Agama Islam ini tidak monoton bersumber kepada Al-Quran, tapi ada hadis. Ada hadis, makanya dijelaskan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Oleh Al-Quran nggak ada 4 bulan itu yang 3 berturut-turut, ya kan? Disebut dengan syarat. Salah satu sardun. Sardun itu berturut-turut. Yang satunya fardun sendiri. Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. Yang 3 berturut-turut apa? Dari mulai Dzulqa'dah bulan ini. Kita sudah berada di akhir mungkin. Ya kan 20 bulan. Ini tanggal berapa ini Dzulqa'dah ini? Halo? Nah, pada lupa ya? Hah? Tanggal berapa? 26. 26 atau pokoknya 20 lebih ya. 20 ini sudah akhir Dzulqa'dah. Langsung berurutan Dzulhijjah. Kemudian setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Ini 3 berturut-turut. Syahrul Hurum, Dzulqa'dah termasuk nih yang mulia. Dzulhijjah termasuk yang mulia, dan nanti Muharram 3. Yang satunya fardun sendiri, yaitu Rajab. Ya, Rajab. Nah, 4 ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 4 ini adalah bulan mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Indonesia. Jawa nggak ngerti ya? Nah, 4 ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, sehingga dari sini kita belajar Al-Quran sama hadis itu 2 yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang membaca Al-Quran tapi nggak belajar hadis, dia nggak bakal bisa tahu caranya sholat gimana.
Sholat ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Itu kita mau cari keterangan di dalam Al-Quran, tidak ada. Oh, kita baca Al-Quran itu 1000 kali dari awal sampai akhir, 2000 kali, nggak bakal ketemu tuh caranya sholat. Lalu caranya sholat yang kita praktekkan sekarang ini di mana penjelasan keterangannya? Dari hadisnya Nabi Muhammad, dari keterangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Termasuk ini sama. Rasulullah jelaskan 4 bulan yang diterangkan di dalam Al-Quran. 4 dari 12 bulan dalam 1 tahun itu adalah mulia. Nah, diterangkan di dalam hadis. Dzulqa'dah itu kalau bahasa kitanya mungkin apit. Apit itu kenapa sih apit? Apit itu dicepit antara 2 hari raya. Kemarin Syawal hari raya Idul Fitri. Nanti kita Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Cuma namanya dari Arab atau dari Rasulullah namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Qa'dah itu artinya duduk. Kenapa duduk? Ini dimulai bulan Dzulqa'dah ini. Orang dulu ketika mau perang, itu tidak diperbolehkan. Orang mau perang, Dzulqa'dah Asyurul Hurum ini nggak boleh. Karena 4 bulan ini mulianya bagaimana? Mulianya sampai saking mulianya dulu orang-orang jahiliyah yang belum kenal Islam sudah ada ini bulan-bulan mulia. Sebelum Islam ini bulan mulia sudah ada. Cuman apa? Memuliakannya mereka yang maksudnya perang saudara, enggak perang saudara. Di Madinah itu ada namanya 2 kabilah, 2 suku, namanya Aus sama Khazraj. Itu perang saudara 300 tahun. 300 tahun itu berapa generasi? Hampir 4 atau 5 generasi. Itu berarti permusuhannya mendarah daging, turun temurun. Permusuhannya turun temurun. Itu sebelum datangnya Islam itu perang mereka. Setelah datangnya Islam dibacakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, door to door, setiap rumah dibacakan tentang sosok kanjeng Nabi. Maka kemudian Allah nyatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan sebab karunia-Nya Rasulullah melalui kanjeng Nabi mereka jadi bersaudara. Nah, ketika mereka saat perang itu kalau sudah masuk bulan Hurum mereka enggak perang lagi. Langsung, ya kan? Dzulqa'dah. Makanya mereka diartinya duduk sudah, jangan perang, jangan musuhan. Yang biasanya misalkan itu saling serang, kalau sudah Dzulqa'dah mereka tenang, mereka duduk di rumah damai. Muhammad. Makanya di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah ini adalah mereka tidak perang di bulan-bulan tersebut. Nah, terus kan sekarang sudah bukan bulan perang kan? Gitu Bapak. Ini sekarang kita bukan bulan perang, tapi bagaimana memuliakannya? Memuliakannya adalah yudha'af lahul ajru, dilipat gandakan pahala, ibadah dan amalan kita di bulan-bulan tersebut. Nah, ini Dzulqa'dah, kemudian nanti Dzulhijjah. Yang paling utama dari 4 ini bulan adalah Dzulhijjah. Ya, ini kan 4 ini mulia semua. Tapi kita mau koreksi ini. Para ulama menyebutkan di antara 4 bulan ini yang paling istimewa, yang paling mulia yang mana? Dzulhijjah. Sebab apa? Sebab Dzulhijjah ada bulan di dalamnya ada ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah haji, di mana termasuk rukun Islam. Makanya di sini saya ingin menjelaskan ini mungkin 10 hari lagi atau kurang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Dzulhijjah? Kalau secara umum ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang puasa 4 hari di bulan haram, 4 bulan ini, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu sama Ahad. Hari apa? Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu sama Ahad. Puasa 4 hari ini di bulan Asyurul Hurum, di bulan haram ini. Mau Dzulqa'dah, mau Dzulhijjah nanti, atau mau Muharram, atau kalau dilewat nanti nunggu di Rajab, semoga panjang umur semuanya sehat walafiat. Ya, puasa 4 hari itu, Kamis, Jumat, Sabtu sama Ahad. Maka kata riwayat Nabi ini seperti ibadah 700 tahun. Seperti ibadah
700 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Murni loh nih, 700 tahun murni ibadah. Umur kita aja 70 tahun belum tentu. Nah, jangan 700 tahun, 70 tahun belum tentu. Dan itu ibadah 700 tahun murni. Selama 700 tahun dihitung ibadah. Nah, ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti kan umatnya Nabi Muhammad ini ketika dikumpulin dengan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Hud itu 1500. Makanya mereka itu, ya kan, maaf, ya kan, seperti Nabi Ibrahim itu sunatnya saja umurnya 40 tahun. Halo. Yeah. Sunatnya umur 40 tahun. 40 tahun ini udah bukan tua, enggak, masih muda. 40 tahun adalah muda. Karena zaman itu, saat itu usianya itu ribuan tahun. Kalau 1500 tahun, 40 tahun ya masih muda dong. Ya Bapak kan? Masih muda. Itu sunatnya Nabi Ibrahim 40 tahun. Dan Nabi Hud, itu di Hadramaut ada makamnya Nabi Hud, itu panjang, kepalanya di sana, kakinya di sana. Kalau kita kan pendek, kita hadepin kepala di sini, kaki di sini, selesai. Tapi kalau makamnya Nabi Hud, Nabi dulu itu Nabi Hadun, anaknya Nabi Hud, itu panjang juga, kepalanya di sana, kakinya di sini. Begitu. Itu menunjukkan kalau umat terdahulu umurnya panjang. Umurnya apa? Umurnya apa? Panjang. Sehingga, ya kan, nanti saat dikumpulkan di umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad 60-70. Rasulullah yang sudah bilang, stempel dari Nabi, wa a'maru ummati, umur umatku itu 60-70. Wa qalil, sedikit, manjawaza dzalik, di antara umatku yang melebihi itu. Sedikit. Ya kan? Makanya kalau kita tengok kanan kiri, saudara, kerabat, tetangga, itu mayoritas mereka kita akan dapetin umur belum 70 sudah meninggal. Lebih daripada 70 yang hidup sedikit. Makanya yang lebih dari 70 semoga dikasih kesehatan, dikasih afiat, dan kalau datang waktunya semoga diberikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sedikit yang 70 tahun. Nah, sehingga nanti umatnya Nabi Muhammad ini bagaimana bisa amalannya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Kalau secara logika umur 60-70 sama yang 1500, amal ibadahnya banyak yang mana? Ya banyak yang 1500 kok. Nah itu Nabi, ya kan, protes, komplain sama Allah. Saking sayangnya Nabi sama kita, saking sayangnya Rasulullah sama kita, Nabi langsung komplain sama Rasul sama Allah. Ya Allah, kalau umat terdahulu dikasih umur yang 1500, 950, 1000-an, hampir 1000-an, sedangkan kok umatku cuma 60-70, dan nantilah umatku kalah ya Allah amal ibadahnya, pahalanya, derajatnya di surga kalah ya Allah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan amaliyah sedikit dengan pahala yang banyak. Di antaranya ini, puasa 4 hari. 4 hari sama dengan saldo usia kita 700 tahun. Masya Allah. Langsung kalah itu. Dengan puasa 4 hari ini nanti dihitung kita ibadah 700 tahun, langsung bisa menandingi umat-umat terdahulu yang punya ratusan tahun umurnya mereka. Dikasih sama Allah Lailatul Qadar. Itu diantaranya. Lailatul Qadar kan 1 malam, tapi sama dengan 1000 malam. 1000 malam itu kalau dijadiin tahun 83 tahun. 83 tahun. 1 malam sama dengan 83 tahun. Itu ibadah. Kalau kita nemuin 10 kali Lailatul Qadar, ya kan? Maka berapa? Tinggal dikalikan. Itu semuanya adalah sarana, fasilitas khusus dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk kita. Allah nggak kasih umat-umat terdahulu. Makanya ini jangan sampai kita lewatkan gitu. Ini adalah satu-satunya cara yang Rasulullah SAW berikan untuk kita, biar kita nanti di akhirat nggak kalah ibadahnya, nggak kalah pahalanya, nggak kalah derajat tingginya di surga dengan umat-umat terdahulu yang usianya mereka mayoritas lebih banyak daripada kita. Ini satu di antaranya. 4 hari sama dengan 700 tahun. Nah, kalau kita misalkan ini Asyhurul Hurum kita puasai semua, ya berarti 4 bulan. 4 bulan ini ada berapa minggu? Bagian hitung. 4 bulan ada berapa minggu? 4 kali 4 berapa?
16 minggu kan, berarti kan nemui Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, berapa kali? 16 kali. Berarti 16 kali kalau kita puasai semua ini dalam setahun saja. Dalam setahun saja berarti 700 kali 16. Kalau salah Muhammad itu mau itu berapa itu? Ada bawa kalkulator enggak? Tak suruh gitu ini. 16 kali 700. Kalau itu setahun, bagaimana kalau kita setiap tahun kita manfaatkan Ashhurul Hurum untuk beribadah kepada Allah? Puasanya aja kita ambil 4 hari dalam seminggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masya Allah, itu saldo umur kita akan bertambah ribuan. Ada yang bisa ngitung? Berapa? 11.200. Itu 1 tahun. 11.000. Kalau kita nemuin 3 tahun, 4 tahun kita puasai, Masya Allah. Makanya nanti di akhirat itu yang mengherankan, ada umatnya Nabi Muhammad yang kalah ibadahnya dengan umat-umat terdahulu. Itu mengherankan. Itu gumono. Sampai dulu kok bisa ya umatnya Nabi Muhammad kalah dengan umat-umat terdahulu. Sebab apa? Yang mengherankan ini bagaimana? Iya dong, sudah dikasih fasilitas yang semacam ini untuk mengejar ketertinggalan, untuk menjadi pemenang nanti umatnya Nabi Muhammad daripada umat-umat terdahulu, ya kan? Tapi tidak dijalankan. Makanya kan nanti surga itu diharamkan untuk umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi umatnya Nabi Muhammad yang bagaimana? Yang mau menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu, puasa. Secara umum lah ini, Maudul Qodah kayak ini masih ada nih. Besok ini hari Kamis ya. Nah, ini yang belum sarapan niat puasa aja langsung. Yang dari subuh belum makan, ya kan? Langsung niat puasa. Boleh. Puasa sunnah itu, ya, puasa sunnah itu niatnya boleh sampai sebelum zuhur. Kalau sudah ada zuhur, ya kan, sudah nggak boleh niat. Kalau puasa wajib kan harus niat malam. Adzan subuh sudah selesai itu, finishnya di adzan subuh. Tapi kalau puasa sunnah ada keluasan, ada kemudahan. Niatnya dari mulai malam boleh sampai zuhur. Jadi kalau yang belum sarapan, belum minum, belum ngapain dari mulai subuh sampai sekarang niat puasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, boleh. Boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah itu umum itu. Maudul Qodah, Maudul Hijjah, mau Muharram. Ya enggak harus sekarang lah. Sekarang udah disiapin makanan bikin sayang, ya kan gitu. Ya, sayang-sayang. Ya, jadi nanti Dzul Hijjah ataupun nanti Muharram ataupun nanti Rajab, semoga dikasih panjang umur, sehat walafiat, ambil bagian itu. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu sama 4 hari itu. Adapun khusus daripada bulan Dzul Hijjah, keistimewaannya, ya, keistimewaannya luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzul Hijjah dan hari-hari Dzul Hijjah ini adalah akan mulia, dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kita mungkin baca surat namanya wal fajr walayalin wal fajri, demi fajar. Fajar apa itu? Fajar tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Para ulama tafsir mengartikan berbagai macam, tapi yang pertama yang disebut oleh Allah, yang dijadikan sumpah oleh Allah, wal fajri, demi fajar, itu adalah fajar tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Walayalin, dan malam-malam, demi malam-malam Asyur yang 10. Demi malam-malam yang 10. Malam-malam apa yang dijadikan sumpah malam 10? Malam dari tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah. Ini malam-malam hebat ya. Malam-malam istimewa. Ya, sebab di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu waktu menjadi manasik haji. Bulan haji ini kan ada 3 gitu. Halo. Bulan haji kan ada 3. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah sama 10 Dzulhijjah. Jadi bulan haji. Kalau umrah kapan aja bisa. Tapi kalau haji, ya kan, selain 3 ini ya bisa. Orang berangkat haji Syawal boleh, tapi tetap nunggu. Puncaknya adalah 9
Dzulhijjah karena Arafah, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Dapat Arafah haji, nggak dapat Arafah nggak dapat haji. Kalau yang lainnya, rukun-rukun haji yang lainnya bisa dikerjakan kapan aja. Tapi kalau Arafah tanggal 9 dari mulai zawal, zuhur sampai malam. Intinya di situ. Puncaknya di tanggal 9 sama 10 Romi sama Mina, di Mina. Nah, berarti dari mulai Syawal ini sudah termasuk bulan haji. Dzulqa'dah sudah termasuk bulan haji. Sekarang ini berangkat haji boleh, ya kan? Dan Dzulhijjah. Nah, ini ya kan puncak daripada amal ibadah haji dari mulai tanggal 7, 8, 9, 10 ditambah ayam mutasyrik 11, 12, 13, ya kan itu kewajiban lempar jumrah atau jumarat di Mina. Sehingga ya kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walayalin asyr, demi 10 malam tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini istimewa. Itu luar biasa. Maka sekolah itu ya kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah dengan hari itu, dengan malam-malam itu menunjukkan kalau bulan Dzulhijjah ini bulan yang diutamakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kan menyebutkan ya kan bahwa ma min ayyamin, enggak ada hari afdalu indallah yang lebih utama di hadapan Allah, walal amal, dan amalan fihinna, di hari-hari tersebut yang lebih Allah cintai melebihi daripada 10 hari ini atau 10 malam ini. Ini harinya menjadi hari yang paling dicintai oleh Allah. Malamnya 10 ini menjadi malam yang paling dicintai sama Allah. Dan amalan atau ibadah yang dilakukan di hari-hari itu atau malam-malam itu menjadi amalan dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan amalan apa yang terbaik. Nabi mengatakan fa'aksiru, perbanyaklah, ini dia, minat tahlil, daripada tahlil. Makanya kita sama guru-guru kita diajarin kalau sudah masuk tanggal 1 itu nanti baca la ilaha illallah adadal layali wad duhur setiap pada maghrib sama pada subuh, atau pada isya sama pada subuh. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. Nanti saya kasih catatannya mungkin kan melalui Tante Ani atau istrinya Jadi, saya share amalan ini la ilaha illallah untuk dibaca 10 kali setiap malam atau hari selama 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nabi yang memerintahkan. Ini kalau diartikan ini la ilaha illallah ini, satu la ilaha illallah aja luar biasa di hari itu, di waktu itu. Apalagi kalau la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah sebanyak bilangan malam-malam dan sebanyak bilangan-bilangan zaman, dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini berapa malam, berapa siang. La ilaha illallah adadal hajar wa thamar, sebanyak bilangan pohon-pohonnya, sebanyak bilangan pasir, sebanyak bilangan makhluk, sebanyak bilangan nafas. Banyak ini. Dibaca paling nggak ada setengah menit untuk satunya. Dibaca 10 kali paling nggak nyampe 10 menit. Ya pakai 10 menit, nggak nyampe 10 menit. Paling 5 menit pun selesai kalau dibaca cepat. Nanti saya kasih. Ini satu. Amalan yang pertama. Khusus 1 sampai 10. Kalau sudah lewat 10 enggak. Makanya Rasulullah bilang fa'aksiru fihinna, perbanyak di itu. Di itu mana? 1 sampai 10. Minat tahlil, takbir. Yang kedua wa takbir. Kalau takbir itu makanya disunahkan dari mulai tanggal 9 pada subuh kita sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum salat subuh, langsung kita takbir. Iya apa enggak? Di mushola di masjid namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan sholat. Ini keistimewaannya Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri takbirnya hanya ba'da maghrib sampai imam masuk ke mihrab untuk sholat Id. Itu namanya mutlak, terus menerus itu. Kalau Idul Adha punya 2 sunnah takbir. Yang satu takbir mutlak seperti ini dari mulai nanti malam Idul Adha, dari mulai maghrib sampai imam masuk masjid, ya kan, masuk mihrab untuk sholat Idul Adha. Dan ada takbir selain itu yang terikat dengan sholat. Artinya setiap sholat setelahnya sunnah takbir. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Ini makanya kalau ini ilmu. Nanti kalau udah tanggal 9
atau tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 ayam tasyrik itu, setiap kali sholat sunnah atau sholat wajib sunnah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kudu bareng-bareng. Walaupun sendiri baca takbir 3 kali. Sunnah itu. Mungkin kita tahu, ya kan, sebagian, tapi prakteknya jarang. Walaupun sholat duha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amal semuanya kan? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah sunnah. Makanya Nabi bilang fa'aksiru, perbanyak dari mulai subuh tanggal 9 Arafah. Kita puasa tuh Arafah. Kalau bagus biasanya sebelumnya nanti tarwiyah. Kita sudah takbir. Setiap pada sholat, mau sholat itu subuh, nanti sholat duha, nanti sholat qabliyah, nanti sholat ba'diyah. Makanya kan kalau kita tanggal 10 ke 11, 12, 13, setelah orang azan, biasanya pada pujian, pada sholawatan, setelah itu enggak. Hari itu tidak, tapi banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya apa enggak? Itu menunjukkan kalau itu takbir sunnah. Kan orang setelah azan kan sholat sunnah, namanya sholat qabliyah. Iya apa enggak? Iya. Ya kan, sing mau sholat, tapi kan biasanya di masjid itu setelah adzan dia sholat sunnah qabliyah. Setelah qabliyah dia pegang mic lagi sambil nunggu imam, nunggu jamaah yang lain. Kalau biasanya hari-hari yang lain sholawatan, pujian, ini diganti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah takbir setiap kali ba'da sholat, mau sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, ini sunnah dari Nabi. Kata Nabi fa'aksiru fihi minat takbir, daripada takbir. Ya, lebih sunnahnya lagi nanti pas malam Idul Adha. Makanya kan itu takbir, mau di jalan, mau di masjid, mau keliling, disunahkan hal itu. Itu yang kedua. Apa tadi? Takbir. Fa'aksiru fihi minat tahlil wa takbir. Terus Rasulullah menjelaskan fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi ta'ala. Kata Rasulullah, sebab hari-hari itu 1 sampai 10 atau 1 sampai 13 itu adalah hari yang disunnahkan, yang dianjurkan untuk memperbanyak tadi itu. Yang pertama adalah apa namanya? Tahlil, la ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar atau takbir yang kita kenal. Kemudian Rasulullah menjelaskan amalan yang ketiga, puasa. Puasa wa inna syiyama yaumin fiha, bahwasanya puasa sehari daripada 10 hari itu tadi, 1 sampai 10 nanti Dzulhijjah, puasa 1 hari kata Nabi ta'adilu bisyami sanah, sama dengan puasa 1 tahun. Sama dengan puasa 1 tahun. Berarti ini puasanya tadi tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10 apa 9? 10 apa 9? 9. 10 ada yang mau puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti kalau seharinya 1 tahun, kalau kita puasai semuanya itu 1 sampai 9, maka sama dengan 9 tahun kita puasa. Ya menang lagi sama umat terdahulu. Pokoknya fasilitas-fasilitas ini khusus dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak diberikan untuk umat terdahulu. 1 hari sama dengan 1 tahun. Kalau 9 hari berarti 9 tahun. Sebab 10 sudah tidak boleh. 10 sudah nggak boleh lagi puasa. Itu hari makan, hari minum. 11 nggak boleh puasa, hari makan, hari minum. 12, 13 hari makan, hari minum. Kalau pengen puasa lagi 14 pun boleh. Wal amalu, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Ini pertama adalah tahlil, yang kedua takbir, yang ketiga puasa. Minimal kalau nggak bisa 1 sampai tanggal 9, minimal adalah Arafah. Sehari tok. Arafah tanggal 9. Itu kalau nggak puasa ya kebangetan, ya kan? Arafah itu nggak puasa kebangetan, kebangetan. Sampai di dalam hadis yang lain khusus tentang Arafah ini, Rasulullah bilang yukaffiru sanah. Ada yang riwayat mengatakan yukaffiru sanaten. Ini diampuni dosa 1 tahun atau dosa 2 tahun. Untuk Arafah tanggal 9. Tanggal 9. Pengen nambah lagi, saya maulah 9 hari itu mau 2 hari, maka ambil 8, 9. 8 itu namanya hari tarwiyah. Kalau tarwiyah itu aslinya mimpi. Tarwiyah itu ro'ahul manam, itu bahasa Arab ya. Sebab Nabi Ibrahim itu mimpi, ya kan, dari mulai hari tanggal 8. 9 baru ketahuan Arafah, tahu, oh itu benar mimpi dari Allah bukan dari syaitan. Baru tanggal 10 dilakukan, dipraktekkan itu mau nyembelih Nabi Ismail. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kalau memang bisa tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kalau nggak bisa mau sehari ambil Arafah. Ya, Arafah itu mulia. Bahkan di antara dosa besar. Halo? Ya. Ini perlu diperhatikan. Dosa besar di hari Arafah itu apa? Menganggap dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu termasuk dosa besar. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, sebanyak apapun pelanggaran kita sama Allah, kok di hari Arafahnya Allah kayaknya ini Allah nggak ngampuni saya sebab saking banyaknya dosa saya. Itu dosa besar, melebihi daripada dosa yang dia lakukan. Sebab apa? Sebab di hari itu Allah, ya kan, dijelaskan dalam hadis yatajalla itu turun tangan Allah ala khalqi kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya keinginan untuk diampuni, baca istighfar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin kita semuanya pernah haji ya. Ya, semuanya sudah tahu pernah haji. Rasulullah saat Arafah itu kan masuk waktunya, ya kan, di Arafah, di padang Arafah itu dari mulai tanggal 9 zuhur. Ya, tanggal 9 tuh, ini yang pernah haji ingat-ingat, ya kan, masa-masa hajinya. Tanggal 9 Arafah dari mulai zuhur sampai malam. Malam nanti berangkat ke Musdalifah untuk nginep di Musdalifah. Begitu kan? Gitu Pak. Lah itu disunahkan di Arafah itu mengumpulkan malam sama siang. Makanya biasanya orang itu beranjak pergi dari Arafah setelah ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib, berarti kan dia sudah mendapatkan siangnya dan malamnya. Paham apa gak nih? Halo. Jadi berada di Arafah itu sunnah siangnya dan malamnya tanggal 9. Kalau misalkan dia cuma siangnya, dia tergugurkan kewajiban sudah di Arafah, tapi nggak dapat sunnah. Nggak dapat sunnah. Misalkan dari zuhur sudah ada di Arafah, kan itu cuma sebentar loh. Asar udah berangkat. Sebelum macet, kan biasanya itu orang berbondong-bondong nanti setelah maghrib. Asar dia keluar dulu untuk menuju Musdalifah. Boleh, sah-sah aja Arafahnya, cuma nggak dapat pahala sunnah. Nah, pahala yang sunnah siangnya ada di situ dan malamnya. Namanya mengumpulkan malam sama siang berada di Arafah semuanya. Makanya kalau bisa dari mulai siang sampai selepas maghrib, kemudian maghrib sholat jamaah antara maghrib sama isya, baru kemudian beranjak pergi ke Musdalifah, kan gitu. Lah Nabi mempraktekkan itu sunnah. Itu Nabi setiap kali wukuf di Arafah, ya kan? Setiap kali wukuf di Arafah, Rasulullah itu haji beberapa kali. Setiap wukuf di Arafah selalu mengumpulkan malam dan siang. Siangnya ada di situ sampai malamnya. Terus yang kedua, disunahkan lagi memanaskan diri. Makanya biasanya naik ke gunung tuh, ya kan, langsung biar kena terik matahari langsung. Itu sunnah di Arafah. Wah, Rasulullah begitu. Pada suatu kesempatan Rasulullah ini angkat tangan doa dari mulai ba'da zuhur sampai asar. Itu Rasulullah ngangkat itu tangan doa, nangis ibtihal namanya, sampai sahabat itu terharu. Sampai sahabat itu terharu, ya Allah ya Rasulullah, mendekati ya Rasulullah, ini panas terik semacam ini ya Rasulullah, apakah mungkin saya buatkan tutup biar engkau tidak kepanasan begini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Ini sunnah. Syukur saya sama Allah dikasih matahari. Doa begitu. Padahal kan pakaiannya pakaian wukuf toh, kebuka ini. Sampai sahabat mensifati hatta yura bayadu ibtah, sampai kelihatan itu putih ketiaknya Rasulullah SAW, saking nemene, saking bener-benernya minta sama Allah. Sampai malam mendekati maghrib, sahabat nyamperin lagi, datengin lagi, ya Rasulullah, ini sudah mau maghrib, ini sahabat sudah mau sholat ya Rasulullah, sudah mau sholat, nah, maghrib, lalu kita bertolak menuju ke Musdalifah. Maka Rasul turunkan tangannya, belum puas, sholat, kemudian berangkat ke Musdalifah. Berangkat ke Musdalifah, sampai di Musdalifah Rasulullah langsung tinggalin sahabat itu, terusin tuh doa-doa yang awal. Maka Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau kok belum puas daripada doa yang pertama di Arafah? Dari mulai siang sampai maghrib
kemudian maghrib datang ke Musdalifah, kamu lanjutkan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, iya. Dari mulai siang saya di Arafah kena terik matahari itu, saya minta satu permintaan, ya Allah, di hari ini ampunkan semua dosa umatku, baik yang dosa besar ataupun yang dosa kecil. Begitu doa saya. Asar turun Jibril, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, kabarkan kepada Nabi Muhammad, tak ampuni dosa umatnya, tapi dosa-dosa kecil, sing dosa gede enggak. Maka Rasulullah belum puas, belum terima, tidak mau menurunkan tangannya, nggak mau menurunkan tangannya, sampai mau maghrib dicamperi sama sahabat turun. Maka masih ganjil Rasulullah. Tadi Jibril turun, sudah diampuni dosa umatnya semua, kecuali dosa-dosa yang gede. Mau yang di sana atau mau di Indonesia, mau yang haji atau yang tidak, dimanapun umatnya Nabi Muhammad, Muslim, mukmin, diampuni dosanya di hari itu, kecuali pendosa besar enggak. Maka sampai Musdalifah Rasulullah tetap doa, ya Allah, itu yang dosa-dosa besar itu justru yang lebih penting untuk mendapatkan pengampunanmu di hari ini yang mulia ya Allah. Terus ibtihal, tangis di hadapan Allah SWT sampai menjelang tengah malam turun Jibril. Bayangkan dari mulai zuhur sampai mau tengah malam loh, Nabi doa di hari itu, Nabi nangis di hari itu. Ini menggunakan keistimewaan bulan tersebut untuk doain umatnya. Maka turun Jibril, ya Rasulullah, ya kan, Allah memberikan apa yang menjadi keinginanmu. Maka Rasulullah turun, kemudian senang, senyum, bergembira. Yang tadinya nangis di hadapan sahabat, Rasulullah menyampaikan hal ini. Sekarang saat ini di hari yang mulia ini, semua dosa umatku diampuni, mau dosa kecil mau dosa besar. Maka satu sahabat tanya, ya Rasulullah, ini untuk tahun ini apa tahun berikutnya juga ya Rasulullah, seterusnya? Maka kata Rasulullah, seterusnya. Tidak hanya tahun di mana doa Rasulullah, tidak, tapi sampai saat tahun ini nanti juga sama. Ikut kecipratan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi disampaikan, dosa besar itu ketika di hari Arafah menyangka bahwasanya Allah tidak ampuni dosanya dia. Allah tidak ampuni dosanya dia, punya perasaan itu dosa besar. Kenapa? Karena sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Arafah yang paling penting nanti tanggal 9. Makanya itu yang ketiga adalah puasa. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang panjang ini, wal amalu fihinna, dan amal-amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi itu bulan Dzulhijjah yudha'af, dilipat gandakan bisa berimiah hingga 700 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Amalan-amalan, mau sedekahnya, andilnya jenengan sedoyo sedekah, atau mau sholatnya, atau mau baca Qur'annya, atau mau sholawatnya, mau amal ibadah apa aja yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dilipat gandakan oleh Allah bisa berimiah hingga 700 lipat ganda. Alhamdulillah. Itu dalam hadis yang Rasulullah SAW jelaskan daripada fadilah keistimewaan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik ya. Nanti bisa ngamalin, perbanyak apa tadi? Satu tahlil. Yang kedua kita perbanyak takbir, ikutin tuh sunnah takbir dari mulai Arafah, kemudian Dzulhijjah malam-malam apa namanya tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 setiap ada sholat sunnah itu adalah sunnah takbir yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Puasa. Kalau bisa puasa 1 sampai 9, kalau nggak bisa 9 atau sama 8 atau dilebihkan ya kan daripada hari-hari tersebut. Kemudian memperbanyak amal soleh secara umum, sebab amal soleh di hari-hari itu dilipat gandakan oleh Allah hingga 700 kali lipat. Amin Allahumma amin. Kapan lagi ini kesempatan? Insya Allah kita semua yang hadir di sini dipertemukan itu hari-hari tadi 1 sampai 10 sampai 13. Maka jangan sampai terlewatkan daripada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wajah annahu yustajabu fi hadil ashri ad-du'a. Diijabah doa kita di tanggal 1 sampai 10 tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, ya kan, annal ayyamal ma'lumah
hari-hari yang ma'lumat, yaitu 9, 1 sampai 10 sampai 9. Kemudian hari Yaumun Nahri, hari 10, wa annahu la yuraddu fihinna addu'a. Kata Nabi, tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ada orang protes, oh doa nggak ditolak nih, doa. Kemudian setelah tanggal selesai, oh mana nggak dikasih sama Allah. Mana saya minta ini, minta disembuhin nggak disembuhin, minta dikasih rezeki, nggak dikasih sama Allah. Ini yang perlu dipahami oleh semua umatnya Nabi Muhammad. Allah mengijabah doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Di dalam hadis sahih Muslim itu dijelaskan, ma min abdin aw muslimin yad'u ila Allah illa yustajab bi ihda salas. Tidak ada satu orang atau seorang hamba yang berdoa kepada Allah, kalau diijabahi pasti diijabahi dengan salah satu di antara 3 caranya Allah. Salah satu 3. Yang pertama, yu'ti masa'al, dikasih sesuai dengan permintaan. Jaluk duit 1M jadi kasih 1M. Jaluk minta mobil dikasih mobil sesuai dengan permintaan. Dikasih sehat, dikasih anak, dikasih sesuai dengan permintaan. Itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, wa annahu yudfa' anhu al-bala. Allah jadikan itu pengijabahan doa, dia dijauhkan daripada bala. Contoh lah, misalkan kita kan nggak tahu tulisan takdir kita ya. Mungkin hari ini, tanggal ini, ya kan, jam segini ini orang ketabrak mobil mati. Misalkan salam al-afiyah, maka kita dikasih keselamatan sama Allah. Ini misalkan tulisan takdir, tapi dengan dia doa, ya Allah, saya minta apa gitu? Apa biasanya dengan minta apa? Sehat. Minta sehat ya Allah. Sering dunia minta sehat ya Allah. Dikasih sakit. Nah terus katanya tadi diijabah ya. Diijabahnya dia seharusnya hari itu ditabrak mobil mati, gak jadi. Tapi tetap dia sakit, dia dikasih sehat. Artinya apa? Doa yang diijabah oleh Allah tidak dikasih sesuai dengan permintaan, tapi dengan cara yang kedua Allah jadikan sebagai tolak. Kita nggak tahu catatan takdir kita. Kita hari ini ngapain, kita jam ini ngapain oleh Allah, kita nggak tahu. Tapi semakin banyak doa kita nggak usah ngurus dikasih apa tidak sesuai dengan permintaan. Tapi yang pasti, insya Allah doa kita bermanfaat untuk kita. Salah satunya menjadi tolak bala. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Cara yang ketiga, Allah jadikan itu doa yang istijabah sebagai pahala di sisi Allah, nanti dikasihkan kita di surga di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Dikasih sesuai permintaan enggak? Dijadikan sebagai tolak balak enggak? Tapi Allah jadikan pahala itu. Nanti dikasih di akhirat. Makanya dari sini Rasulullah menjelaskan doa mukhul ibadah. Doa niki murni ibadah. Halo. Doa niki murni ibadah. Makanya ada orang-orang soleh dulu, Allahumma itu gak kepengen. Allahumma jalur mobil, gak kepengen mobil. Allahumma jalur sehat, gak kepengen sehat. Kepengen apa? Yang dikasih sama Allah wes. Nah terus kok minta ini apa? Minta untuk ibadah sama Allah. Minta untuk ibadah sama Allah. Kita kan enggak mintanya untuk minta permintaan. Nah, kan? Kalau nggak dikasih kita marah. Ya, ada amalan surat waqiah, ada amalan minta sama Allah. Kita nggak niatkan ibadah. Padahal doa sendiri itu adalah ibadah. Kalau misalkan Allah ini ngasih kita butuh kita minta, Allah ini kok Allah ngertos. Allah tahu apa isi hati kita. Nggak perlu Allahumma, nggak perlu angkat tangan, nggak perlu kita minta. Allah, saya tanya, tahu apa nggak keinginan kita? Tahu apa nggak? Ya tahu, 1000% tahu. Tapi kenapa Rasulullah SAW minta kita untuk berdoa? Karena doa itu adalah ibadah. Nggak ngurus mau dikasih, punya keinginan atau tidak, punya permintaan atau tidak, itu adalah ibadah. Nah ini, makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau model begini ya Rasulullah, saya akan perbanyak doa saya ya. Saya nggak akan ngurus dikasih atau tidak. Saya nggak akan ngurus itu dijadiin tolak bala apa tidak. Saya akan perbanyak itu doa. Maka kata Rasulullah apa jawabannya? Allahu aktsar atyab. Allah lebih banyak anugerahnya daripada doamu. Allah lebih banyak karunia-Nya daripada permintaanmu. Amin Allahumma. Amin.
Makanya dari sini nih, diijabah doa di hari tanggal 1 sampai tanggal 9 tuh, atau tanggal 10 itu, perbanyak doa. Doa, ya kan? Itu hak kewajiban ataupun haknya kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian juga mungkin sedekah, ya, itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah yang paling penting di tanggal 10 adalah, ya kan, korban bagi yang mampu, Tapi insya Allah orang-orang sekarang mah mampu, ya kan? Orang sekarang mampu. Musim kurban itu, kurban dari tanggal 10, 11, 12, 13 itu dikasih waktu 4 hari. Dikasih waktu 4 hari untuk korban. Nah, korban itu ada 2, ada korban sunnah, ada korban wajib. Korban sunnah itu korban yang tidak dinadarkan. Kalau korban wajib itu korban yang dinadarkan. Ada orang misalkan, oh saya kalau sembuh, misalkan saya mau nadar untuk korban, nah, maka korbannya jadi wajib. Kalau saya ini dapat rezeki sekian ini goal, maka saya akan nadar korban, maka korbannya jadi wajib. Korban wajib adalah korban yang dinadarkan. Nah, nanti ada ketentuannya. Kalau korban sunnah, kita hanya wajib mengeluarkan sebagian daging korban kita. Sebagian, berapa ulama menjelaskan sepertiga. Sepertiga itu sudah bagus. Sepertiga kita potong kambing satu, sepertiga keluarin, sepertiga kita makan sendiri keluarga, boleh kalau sunnah. Tapi kalau wajib tadi korban yang dinadarkan, nggak boleh kita ambil hatta sedikit pun, walaupun sedikit pun. Walaupun cuma kulitnya nggak boleh, harus kita berikan semuanya, harus kita keluarkan semuanya kepada fuqara sama masakin sama agniya yang berhak. Kalau korban wajib. Makanya kita ini korban, kalau kita mau korban kita harus tahu ini sunnah apa tidak. Kalau sunnah kita boleh ambil, misalkan pesan nanti kepada